Jadi guys, ini adalah kasus yang otaknya itu adalah pasangan selingkuh antara wanita yang gak punya otak ini sama oknum ini yang sama-sama gak punya otak juga. Untungnya ya, karena keserakahan, yang tadinya mereka pikir kejahatannya cukup terorganisir, ternyata nggak butuh waktu lama buat terungkap. Chio Bun Siong yang dikenal dengan Koh Bun, pengusaha pupuk dan juga tembakau yang ada di wilayah Temanggung. Meskipun dia ini bos besar ya guys, Koh Bun ini masih sering ikut turun ngurus bisnisnya, bahkan jadi kurir buat nganter pupuk pesanan konsumennya. Koh Bun ini sempat nikah di tahun 94 guys, tapi sayangnya di tahun 2009 harus berpisah setelah punya 2 anak. Nah, di tahun yang sama, Koh Bun nikah lagi sama wanita yang bernama Nur Tafia atau sering dipanggil Ahun. Wanita yang jauh lebih muda dan berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat. Mereka tinggal di Temanggung bareng kedua anak Koh Bun dan gak lama kemudian mereka juga akhirnya dikaruniai 1 orang anak. Semua berjalan normal guys awalnya ya, bahkan bisa dibilang ini salah satu hubungan yang sehat. Koh Bun dapat istri yang lebih muda dan juga Ahun yang dapat suami mapan, jadi gak perlu kerja keras lagi buat jadi nyonya tajir. Nah, secara finansial udah jelas ya kalau mereka tuh sangat-sangat berkecukupan. Tapi guys, mungkin ya karena kurang bersyukur ya, selang beberapa tahun Ahun tuh mulai nunjukin siapa dia sebenarnya, yaitu wanita gila harta. Awalnya Ahun ini mulai ngambil alih keuangan bisnis Koh Bun ya, sampai ATM Koh Bun dia yang pegang dengan dalih biar dikontrol dengan baik. Tapi sejak ini ya, Koh Bun tuh sering curhat ke keluarganya kalau semenjak dipegang Ahun, keuangannya malah lebih boros. Karena bisnisnya udah Ahun yang pegang, otomatis Ahun ini jadi kenal beberapa karyawan di sana. Salah satunya adalah Ayu, sekretaris perusahaan tembakau punya Koh Bun. Mereka berteman ya mungkin karena mereka seumuran dan juga ngerasa sefrekuensi. Nah, Ahun jadi akrab dan sering main ke rumahnya Ayu di luar ngurusin perusahaan. Tapi guys, disinilah sumbu kasus ini bisa terjadi. Nah, di rumah Ayu ini juga sering datang orang ini yang bernama Permadi, orang Klaten yang tinggal ngekos sendirian di Temanggung karena biar deket sama kantornya di Polsek Keranggan. Sedangkan istri dan anaknya ditinggal di Klaten. Nah, Ahun dan Permadi kenal di tahun 2015. Dan di tahun ini, Ahun tuh langsung suka sama Permadi ini guys, karena mungkin umurnya lebih muda dari suaminya Koh Bun. Tapi semua berawal di tahun 2016. Mulanya karena si Permadi ini yang mau gade handphonenya ke Ahun sebesar 2 juta rupiah. Karena Ahun udah suka guys, ya Ahun gak pikir panjang ya dan langsung ngasih uangnya ke Permadi. Karena ini mereka mulai bertukar kontak buat ngomongin masalah uang yang dipinjam. Tapi lama-lama jadinya mereka tuh sering saling nanya kabar guys, bahkan curhat tentang keluarga masing-masing, dimana mereka sama-sama cerita kalau nggak bahagia di pernikahannya. Karena semakin deket guys, yang tadinya cuma chatting, Ahun jadi sering main ke kosannya Permadi dan mulai menjalin hubungan gelap. Setelah 2 tahun berhubungan, mereka mulai mikirin cara buat bisa bersama tanpa sembunyi-sembunyi lagi dan sepakat buat ngelanjutin ke jenjang pernikahan. Awalnya guys, Ahun tuh berencana menceraikan Koh Bun buat hidup sama Permadi. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, semua harta dan bisnis Koh Bun bakalan hilang kalau cuma cerai. Jadinya Ahun lebih memilih cara biadab yang rencananya membuat Koh Bun meninggal dunia. Rencana yang pertama guys, mereka tuh mau pakai jasa dukun buat nyantet Koh Bun. Ahun ngasih 10 juta yang diambil dari rekening Koh Bun ke Permadi buat nyari dukun. Tapi setelah nemu dukun di Temanggung, ternyata nggak berhasil guys. Sebulan kemudian Koh Bun masih sehat-sehat aja. Karena udah ngebet banget pengen kawin ya sama nguasain hartanya Koh Bun, mereka siapin dana yang besar buat langsung cari eksekutor yang bisa ngilangin nyawa Koh Bun. Nah, di sini guys, Permadi langsung inget kenalannya yang bernama Wiji Indarto, seorang kuli bangunan yang Permadi pikir bakalan mau ngebantunya. Karena itu, Wiji langsung ditelepon dan disuruh datang ke kosannya Permadi. Awalnya Wiji kaget guys, karena ditawarin kerjaan buat jadi eksekutor gitu ya. Pastinya karena resikonya yang sangat besar. Dan ditambah yang nawarinnya juga seorang polisi. Tapi karena situasi ekonominya dan juga tawaran sebesar 30 juta bersih, Wiji jadinya menyanggupi suruhannya Permadi. Nah, karena udah setuju, Permadi nyewa mobil Daihatsu Xenia buat operasionalnya. Wiji dibawa ke salah satu rumah makan buat dikenalin sama Ahun. Di sini mereka ngobrol guys. Ahun langsung cerita aktivitas dan juga rutinitas Koh Bun biar dipelajari Wiji. Nah, pas udah ngasih semua info, Ahun langsung pulang lagi ke rumahnya. Sedangkan di rumah makan guys, Wiji tuh tiba-tiba bilang kalau dia nggak berani ngelakuin itu sendirian dan nyaranin buat ngajak 1 orang lagi, yaitu teman kulinya yang bernama Rizal Aryadi. Pas ditemuin guys, Rizal langsung nolak ajakan Wiji ya, karena dia takut sama resikonya. Meskipun Wiji udah nawarin 30 juta yang dia dapat bakalan dibagi 2 sama Rizal. Tapi
guys, lusanya ya Rizal nih harus ke rumah sakit buat berobat karena penyakit yang dideritanya. Nah di sini karena Rizal yang butuh duit, akhirnya ngehubungin Wiji lagi dan bilang kalau dia siap bergabung buat mengeksekusi Kobun. Di hari itu juga ya, Permadi dan Wiji tuh langsung nyamperin Rizal di RS, nebus pengobatannya sebesar 900.000 dan langsung ngomongin rencana keji mereka. Besoknya 5 Maret tahun 2019, Wiji mulai ngehubungi Kobun pura-pura jadi pelanggan yang mau beli pupuk. Kobun yang nggak curiga apa-apa ya langsung nyuruh Wiji datang ke rumahnya buat ambil sendiri pupuknya. Nah di tanggal 6 Maret 2019, Wiji dan Rizal datang ke rumah Kobun buat ngambil pupuk sebanyak 3 botol. Nah di situ juga mereka meyakinkan Kobun ya kalau mereka tuh benar-benar pelanggan pada umumnya. Terus guys, lusanya Wiji ngehubungin lagi Kobun dan bilang mau order pupuk dalam jumlah banyak. Rencananya biar Kobun ini nganterin pupuk dan masuk ke jebakan mereka. Bener aja guys, Kobun yang gak curiga ya langsung mengiyakan. Wiji yang denger itu langsung ngasih alamat yang udah dia siapin. Alamat temennya yang bernama Agus yang ada di desa Ngimbrang. Agus setuju ya kalau rumahnya itu dijadikan tempat eksekusi karena dijanjiin bakalan dimodelin gede buat usaha bawang merah. Seminggu kemudian di Selasa pagi, mereka sempat ke pasar Kliwon Temanggung buat beli peralatan kebutuhan eksekusi sampai semuanya siap. Barulah di jam setengah 6 sore, Kobun ngabarin kalau dia akan berangkat ke alamat Agus buat nganterin pupuk pakai mobil pick up-nya. Beberapa menit kemudian, pas nyampe rumah Agus, Wiji langsung nyambut Kobun. Bahkan Kobun ini masih sempat nurunin semua pupuk yang ada di mobilnya. Nah, Kobun diajak ngobrol di ruang tamu Agus sama Wiji dan juga Rizal. Sedangkan Agus dan Permadi udah sembunyi di salah satu kamar yang ada di rumah itu. Di situ Kobun yang ngejelasin cara pakai pupuknya biar bisa maksimal. Nah, di tengah obrolan guys, Wiji tuh pamit buat pura-pura ke toilet. Sedangkan Kobun masih ngejelasin cara pakai pupuknya ke Rizal. Nah, karena lengah, Wiji yang udah bawa gagang cangkul langsung mukul kepala bagian belakang Kobun sebanyak 3 kali. Karena emang Kobun ini udah berumur ya guys, makanya tanpa perlawanan, Kobun langsung jatuh dan seketika menghembuskan nafas terakhirnya. Dirasa udah beres guys, Permadi langsung keluar dari kamar dan bantuin Wiji dan Rizal buat ngegendong tubuh Kobun yang mau dimasukin ke mobil Xenia yang udah mereka sewa, dimana Wiji dan Rizal bakalan ngebawa tubuh Kobun buat dibuang, sedangkan Permadi ngebawa mobil pick up ke terminal buat nunggu mereka selesai ngebuang tubuh Kobun. Beberapa jam kemudian, Wiji dan Rizal setelah muter-muter nemuin tempat yang dirasa pas buat ngebuang tubuh Kobun, yaitu di semak berjurang di daerah perkebunan desa Sidorejo Temanggung. Tengah malamnya mereka langsung ke terminal buat nemuin Permadi. Nah, di sini Permadi ngasih uang 3 juta rupiah buat mereka bersenang-senang guys. Dan janji besoknya bakal dibayar full sesuai perjanjian. Besoknya mereka bertiga memang ketemu lagi di pinggir jalan di wilayah kota Temanggung. Nah, di sini Permadi ngasih uang masing-masing 10 juta dan sisanya akan dia bayar kalau misi terakhirnya selesai, yaitu nyingkirin mobil pickupnya Kobun. Jadinya 2 hari kemudian Wiji dan Rizal pakai Xenia dan Permadi pakai pick up beriringan menuju Wonosobo. Nah, di salah satu perkebunan teh di sini mereka ninggalin mobil pick up-nya dengan pintu yang udah terkunci dan juga plat nomor yang udah dicabut. Sebelum akhirnya mereka pulang bareng ke Temanggung, balikin mobil Xenia yang mereka rental dan pulang ke rumah masing-masing. Di sisi lain guys, di hari eksekusi, anak Kobun tuh mulai khawatir karena papanya yang sampai tengah malam gak pulang-pulang. Sedangkan biasanya nggak pernah lama kalau cuma nganter pupuk ke pelanggan. Dan juga nggak biasanya kalau Kobun itu nggak angkat telepon. Karena Kobun sempat bilang mau kemana, salah satu anaknya yang bernama Henry langsung minta tolong pamannya yang bernama Cencen buat pergi nyari papanya ke desa Ngimbrang, desa rumahnya Agus tadi. Tapi udah ditelusuri ke semua penjuru ya, tetap aja mereka nggak bisa nemuin Kobun. Bahkan nggak ada tanda-tanda kayak mobil pickup yang dipakai Kobun. Karena itu mereka pulang lagi guys dan coba ngehubungin Kobun via WhatsApp, tapi tetap nggak ada jawaban. Barulah subuhnya chat masuk dari nomor Kobun guys, yang emang HP-nya udah ada di tangan Permadi. Di sini Permadi bilang